saya hormati Bapak, Ibu Guru, dan pegawai SMK Negeri 1 Aisyah Selatan. Terima kasih pada kesempatan ini Bapak, Ibu semua bisa bersama saya pada kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Kebutuhan saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, pada saat ini saya sendiri Siti Saharabule SPD dari SMK Negeri 1 Aisyah Selatan akan melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat pagi? Semangat pagi luar biasa. Semangat pagi? Semangat pagi luar biasa. Semangat pagi? Semangat pagi luar biasa. Oke, baik, terima kasih. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih. Selanjutnya ketika saya menyampaikan SMK Negeri 1 Aisyah Selatan, Bapak Ibu bisa menjawab saya dengan apa? Bisa. Luar biasa. Iya. SMK Negeri 1 Aisyah Selatan? Bisa. Hebat dan luar biasa. Sekali lagi, SMK Negeri 1 Aisyah Selatan? Bisa. Hebat dan luar biasa. Oke, terima kasih banyak. Baik. Sekarang kita akan mulai dengan materi tentang budaya positif. Namun sebelumnya saya ingin bertanya sedikit. Kira-kira apa yang terbesit atau apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif ini? Oh, ada Ibu Yanti. Silakan Ibu Yanti. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya budaya positif itu adalah hal-hal baik yang harus dilakukan oleh kita sebagai guru, bagaimana kita menanamkan kepada anak didik supaya bisa menjalankan hal-hal yang baik di lingkungan sekolah. Oke, luar biasa. Kita tepuk tangan kepada Ibu Yanti. Pemahaman yang luar biasa, bagus sekali. Masih ada yang lain? Masih ada? Singkat saja. Oh iya, Bapak-bapak sekali, silakan Terima Bapak. kasih. Budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang positif yang sering dilakukan di sekolah ini yang bisa diterapkan kepada anak didik. Contoh, setiap pagi anak memberi salam kepada bapak dan ibu guru, lalu kita doa bersama. Itu adalah bagian daripada budaya positif. Terima kasih. Luar biasa, pemahaman konsep yang bagus sekali dari Bapak-bapak sekali. Kita tepuk tangan dulu Bapak-bapak sekali. Sederhananya seperti itu. Budaya positif merupakan suatu kebiasaan-kebiasaan baik yang kita yakini, yang bisa kita terapkan di sekolah kita kepada anak didik kita. Luar biasa. Berarti Bapak Ibu, apakah penting budaya positif ini kita terapkan di sekolah? Sangat penting. Sangat pentingnya, kita yakin ya? Yakin. Luar biasa. Oke Bapak Ibu, pada saat ini saya akan menyampaikan konsep inti budaya positif itu ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Oke, baik. Yang pertama, kita kembali melihat pemahaman tentang budaya positif itu seperti apa. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu
pemahaman saya, pembelajaran yang berpihak kepada murid itu artinya sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita mengetahui dulu siswa itu atau peserta didik itu dia mau pembelajaran kita seperti apa, sehingga kita memberikan pembelajaran kepada anak sesuai dengan keinginannya atau kemauannya. Oke, luar biasa pemahaman konsep yang begitu bagus dari Ibu tentang berpihak pada murid atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut Ibu Yanti bahwa pembelajaran berpihak pada murid kita harus mengetahui dulu. Mengetahui dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke, ini merupakan perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi kontrol. Berikut ini paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu merupakan ilusi. Kadang kita berpikir bahwa kita bisa mengontrol murid, yang ternyata kita tidak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Karena yang mengontrol diri murid itu sendiri adalah dia sendiri, atau yang mengontrol diri kita sendiri, diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Nah, itu yang namanya adalah motivasi intrinsik, sehingga tidak bisa dipengaruhi orang lain. Seperti itu. Yang berikut ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ya, kritik dan membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter itu juga merupakan ilusi. Itu juga merupakan suatu ilusi. Karena kita kadang membuat anak itu menjadi merasa bersalah, dan kita berpikir bahwa itu akan menguatkan karakter anak, yang sebenarnya tidak Bapak Ibu. Kalaupun ia hanya bertahan sementara waktu saja, bukan merupakan satu karakter yang jangka panjang seperti itu. Yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan positif akan efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif di sini yang seperti kita melakukan satu pendekatan kepada anak. Pendekatan kepada anak seperti bujukan, seperti ajakan. Yang kita membujuk anak itu ternyata juga hanya ilusi bahwa dapat menguatkan, dapat bermanfaat. Itu juga hanya ilusi. Terus yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini sebagai orang dewasa, kita guru, sebagai orang dewasa kita berpikir bahwa kita memaksa anak itu untuk melakukan sesuatu itu benar, dan itu dapat mengubah perilaku anak ke hal yang positif, hal yang lebih baik. Ternyata tidak. Ternyata ini merupakan hanya suatu ilusi, karena itu merupakan faktor eksternal, motivasi dari luar, dari orang lain, sehingga anak motivasi intrinsik dari anak itu tidak anak miliki. Karena anak melakukan sesuatu hanya karena ketakutan, takut guru, takut orang tua, seperti itu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Terima kasih. Nah, ini mengenai pemahaman paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Ya, di sini ada stimulus, respon, dan ada teori kontrol. Nah, kita di sini akan mengubah paradigma kita dari stimulus, respon menuju ke teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus, respon. Ya, kita berpikir bahwa kita bisa mengubah pandangan orang. Pandangan orang sama dengan pandangan kita. Yang sebenarnya teori kontrol ini menyatakan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
itu di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini saya ambil contoh. Di sini ketika anak membuat suatu kesalahan, anak terlambat atau anak tidak datang sekolah, kita melakukan pendekatan kepada anak. Dengan cara biasa yang saya lakukan, kita membujuk anak seperti Gerson. Ingat besok ya, besok harus datang sekolah, karena sekolah itu penting untuk kamu, harus ya. Kalau tidak kamu ingat, nanti kamu tidak naik kelas. Harus datang ya besok. Yang sebenarnya itu tidak benar. Kita harus bersama-sama berkolaborasi. Kita berkolaborasi dengan anak. Kita mencari solusi dengan anak. Kira-kira bagaimana dengan tindakan yang anak lakukan itu. Kita bisa menyelesaikan bersama-sama. Kira-kira apa yang akan anak lakukan. Kita mendengar dari anak. Seperti itu. Terus kita harus sampai pada kesepakatan. Keyakinan yang dimiliki oleh anak kira-kira seperti apa. Halo, masih semangat? Ibu Erna silakan. Motivasi ketiga itu motivasi internal. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu buat Ibu Erna. Iya ya. Yang perlu kita di sini baik di sekolah maupun di rumah, kita harus menerapkan motivasi ini. Yaitu motivasi untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Seperti itu. Kita bisa membaca sama-sama ya. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Ibu Anas guru kelas 2 SD mendapatkan masalah. Murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Ibu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Mungkin teman-teman bisa menyampaikan dari cerita yang ada. Ada? Karena disiplin dipengaruhi oleh faktor eksternal. Oke, terima kasih buat Bapak-Bapak sekali, luar biasa. Menurut Bapak-Bapak sekali, kalau disiplin yang dilakukan oleh anak-anak tadi itu merupakan disiplin secara eksternal. Karena motivasi eksternal dari Ibu Anas dengan memberikan bintang, stiker bintang, luar biasa. Luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Bapak-Bapak sekali.
dengan minat mereka, kemampuan mereka, atau yang mereka ingini seperti apa. Itu yang mengenai kebebasan. Terus yang berikut mengenai kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Itu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi Bapak Ibu itu ada 5. Jadi kita guru itu harus bisa mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki atau yang diharapkan oleh anak, agar kita menciptakan situasi pembelajaran atau kondisi pembelajaran itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan belajar anak kita. Misalnya ketika pagi kita masuk kelas pagi, kita melihat anak yang tidak konsentrasi, merasa tidak bersemangat, pucat. Kita tidak bisa langsung memvonis anak atau memarahi anak. Yang seharusnya kita harus melakukan pendekatan, kita mengecek kira-kira apa yang anak butuhkan. Kamu kenapa nak? Ada apa? Jangan sampai anak tersebut tidak makan pagi ataupun dan lain-lain. Terus yang berikut cinta dan kasih sayang. Kebutuhan untuk disayangi, diterima. Kadang dalam pembelajaran itu terhadap anak itu ada yang ketika kita mengajar serius di depan kelas, anak ada yang membuat sikap atau perilaku yang tidak tenang seperti itu pada saat proses pembelajaran terjadi. Kita guru itu seperti yang kita rasakan, saya juga merasakan, kita langsung memarahi anak saat itu. Kamu ini kenapa? Ibu lagi menghargai kalau kamu tidak menghargai, yang sebenarnya itu tidak boleh. Tidak boleh ya Bapak Ibu. Yang seharusnya kita bertanya, kamu kenapa nak? Ada apa? Jangan sampai pada saat itu anak jenuh atau anak membutuhkan perhatian, kasih sayang dari kita. Seperti itu. Mungkin pada saat pagi sebelum dari sana bapak atau mamanya marah. Nah ketika sampai di sekolah anak terus terbawa. Nah tugas kita bagaimana? Kembali menormalkan kembali kondisi anak. Seperti itu. Terus yang berikut penguasaan tadi, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ketika ada dalam kelas juga atau dalam kegiatan ekstra di luar, kita melihat ada anak yang lebih dominan dalam kegiatan atau dalam proses pembelajaran, lebih dominan. Itu anak kita kadang anak ini kok hanya dia saja. Padahal yang sebenarnya di situ anak membutuhkan penguasaan, membutuhkan kita mengakui dirinya bahwa dirinya itu bisa. Itu seperti itu. Yang berikut kebebasan. Itu tadi mengenai kebutuhan adalah salah satu murid di kelasnya. Agus di kelasnya. Salah satu murid di kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menyampaikan. Ada yang bisa? Bapak Marnus? Bertahan hidup. Oke, luar biasa. Menurut Bapak Marnus ini Agus itu memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Luar biasa karena di situ Agus mengambil bekal makan siang temannya dengan paksa. Itu menurut Bapak Marnus. Terus masih ada lagi yang lain? Masih ada lagi?
berarti itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Oke, baik Bapak Ibu. Yang berikut, kita lewat saja ya. Ini kebutuhan dasar manusia video saja. Yang berikut kita lihat 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu sebagai posisi penghukum. Ya. Penghukum di sini kita bisa menggunakan secara verbal dan juga bisa menggunakan secara fisik. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa? Bisa memahami ini? Bisa. Bisa. Yang berikut, membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Di sini contohnya itu kita biasanya itu ketika anak membuat kesalahan, kita selalu dengan sikap kita atau verbalnya kita selalu mengatakan anak, kamu ini ya selalu saja ini buat kesalahan. Kamu selalu saja buat kesalahan. Kamu tidak tahu kah orang tua itu susah. Kamu tidak tahu bahwa orang tua susah. Terus kamu tahu tidak kalau saya itu tuh dinilai oleh atasan. Sehingga di situ siswa muncul rasa bersalah dalam dirinya. Dan sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan. Anak akhirnya merasa dia itu merasa rendah diri. Merasa bersalah. Ternyata dia merupakan seseorang yang gagal, seseorang yang melakukan sikap yang tidak baik seperti itu. Nanti itu akan terus diingat oleh anak. Terus yang berikut teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun bisa positif. Di sini kita mengontrol murid dengan melalui seperti bujukan untuk anak itu melakukan sesuatu. Anak itu melakukan sesuatu karena bujukan kita saja. Nah, sehingga di situ anak benar-benar melakukan sesuatu tidak berdasarkan motivasi dari dalam dirinya sendiri, dan ini tidak akan bertahan lama. Terus anak juga terus akan bergantung pada guru tersebut. Sehingga dengan orang lain anak tidak mengikuti. Terus yang keempat, monitor atau pemantau, yaitu mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, sebagai posisi monitor di sini, pemantau di sini, kita ketika anak membuat kesalahan, anak memperbaikinya itu dengan cara kita selalu memonitor. Kita mengawasi anak untuk melakukan perbaikan kesalahan tersebut. Dan itu merupakan motivasi ekstrinsik atau motivasi eksternal. Bukan, kita tidak bisa menciptakan motivasi internal dari diri anak itu sendiri. Dan yang kelima terakhir merupakan posisi manajer. Posisi di sini di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Itu yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret. Terus yang berikut, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Yang berikut, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dalam artinya dalam
Yang berikut, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat surat pendapat. Yang berikut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ya, sehingga Bapak Ibu, keyakinan kelas ini merupakan suatu kegiatan, suatu kesepakatan bersama yang kita lakukan bersama anak-anak kita di kelas ataupun di sekolah. Seperti itu. Yang bukan merupakan suatu peraturan. Di sini kita bisa melihat prosedur pembentukan keyakinan kelas ataupun sekolah. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang disepakati di sekolah atau kelas. Seperti itu. Yang pertama, kita memberikan kesempatan kepada semua warga sekolah atau warga kelas untuk menyampaikan peraturan-peraturan yang akan kita sepakati untuk di sekolah atau kelas kita. Yang selanjutnya, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau bisa di kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil surat pendapat kita. Terus yang berikut, menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Seperti kita mengganti kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Contoh, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, kalimat positifnya yang harus ada pada keyakinan kelas itu, berjalanlah di kelas atau koridor. Atau misalnya, jangan membuang sampah di sembarangan tempat. Itu kalimat negatif. Kalimat positifnya, menyimpan sampah pada tempatnya. Seperti itu. Oke, yang berikut kita meninjau kembali daftar surat pendapat yang tertulis, surat pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya kita bisa melihat pernyataan yang tertulis, mungkin masih ada, masih termuat tentang peraturan-peraturan atau berupa kalimat-kalimat peraturan. Di situ kita bisa menemukan nilai-nilai kebajikan dalam peraturan tersebut. Kita bisa merubahnya menjadi suatu keyakinan yang menjadi keyakinan diri warga sekolah itu masing-masing tentang nilai-nilai kebijakan yang harus kita terapkan, yang harus kita miliki sebagai siswa ataupun sebagai warga sekolah lain. Oke, yang berikut kita tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas itu tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip atau keyakinan. Bila mana terlalu banyak, itu akan sulit membuat warga
merupakan restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Benar Bapak Ibu, di sini restitusi ini merupakan proses dialog atau komunikasi antara kita dengan murid. Ketika murid melakukan suatu kesalahan atau suatu perilaku yang menyimpang dari nilai kebajikan, di situ kita melakukan kolaborasi, diskusi dengan murid, kita menuntun murid untuk menyelesaikan permasalahan yang dilakukan oleh murid kita. Seperti ini, bisa lihat Bapak Ibu? Bisa. Oke. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 sisi. Ada 3 sisi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, di sini pertanyaan yang akan kita ajukan pada saat kita berdiskusi dengan anak itu bisa kita menggunakan pernyataan seperti ini. Kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan kesalahan ini. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Dari saya tentang budaya positif. Ya, mungkin ada yang mau berbagi, ada yang mau bercerita, ada yang mau berbagi atau ada yang mau bercerita? Yang ada? Pas. Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada siang hari ini bersama saya pada kegiatan diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita terapkan pada lingkungan sekolah kita, baik dalam kelas maupun sekolah pada umumnya. Amin. Terima kasih untuk kita semua. Permisi Ibu. Selamat pagi, Rus. Selamat pagi Ibu. Ibu baru lihat Rus hari ini ya? Iya Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan sehat Ibu. Baiklah. Tahukah Rus, Ibu memanggil Rus untuk ketemu dengan Ibu? Tahu Ibu. Karena saya tidak masuk sekolah. Baiklah, nah kalau Rus mengetahuinya, Rus tidak masuk sekolah berapa hari? 2 hari Ibu. Oh, 2 hari. Menurut Rus, tidak masuk sekolah itu sikap yang benar atau salah? Sikap yang salah Ibu. Baiklah, nah, berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang terpenting, kita mau menyadarinya atas kesalahan yang kita lakukan dan mau memperbaiki kesalahan yang sudah kita lakukan. Iya Ibu. Baiklah, apakah Rus mau bersama-sama dengan Ibu mencari solusi dari permasalahan ini? Iya saya mau Ibu. Baiklah, Rus tidak datang sekolah pasti ada alasannya. Mengapa Rus tidak masuk sekolah selama 2 hari? Saya bangun tidur kesiangan Ibu. Karena malam begadang main game. Oh begitu, main game itu pasti menyenangkan ya? Iya Ibu. Wajar kalau Rus melakukan itu untuk kesenangan diri Rus sendiri. Tapi ingat, ada hal yang sangat merugikan diri Rus sendiri dari sikap yang telah dilakukan Rus. Iya Ibu. Kira-kira tindakan yang dilakukan oleh Rus apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Ibu. Oh, tidak ya. Berarti keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan sikap yang Rus lakukan? Disiplin masuk sekolah ya Bu. Betul, nah Rus meyakini atau tidak kalau disiplin masuk sekolah itu penting untuk diri Rus sendiri? Yakin Ibu. Baiklah, apakah Rus bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Ya Ibu, saya bersedia. Baiklah, menurut Rus apakah yang akan
lakukan Rus agar bisa bangun tidur lebih pagi dan datang sekolah? Saya berjanji dengan diri sendiri dan ibu untuk tidak begadang lagi dan tidur lebih awal, agar bisa bangun tidur lebih pagi dan bisa ke sekolah ini. Ya, benar sekali, Nak. Baiklah, Rus sudah menemukan solusinya ya? Ya, ibu. Iya. Ibu juga berjanji ibu akan bekerja sama dengan orang tua agar Rus tidak begadang dan main game lagi, sehingga Rus bisa bangun lebih pagi dan bisa datang sekolah di setiap harinya. Ya. Kira-kira kapan Rus akan mulai memperbaiki sikap ini? Saya akan berusaha mulai dari sebentar malam ini. Baiklah, Nak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Silakan keluar istirahat ya. Terima kasih, ibu. Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Petrus Api, kelas 11 Layanan Kesehatan SMK Negeri 1 Asesa Selatan. Terima kasih kepada Ibu Sahara. Saya senang sekali dan bangga Ibu telah membimbing dan berdiskusi dengan saya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang saya lakukan sendiri. Sehingga saya bisa menjadi anak yang percaya diri, dapat memecahkan masalah sendiri, dan bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. Bergerak, tergerak, menggerakkan.